Hai guys, kembali lagi di channel JM27. Kali ini saya akan menceritakan alur film yang berjudul Smile. Berkisah tentang seorang dokter perempuan bernama Rose. Ia mempunyai trauma berat di masa lalunya saat sedang menangani salah satu pasien yang mempunyai gangguan jiwa bernama Laura. Laura yang semakin depresi tiba-tiba bunuh diri secara tragis dengan menggorok lehernya memakai pecahan vas bunga tepat di hadapan Rose. Namun sebelum bunuh diri, Laura sempat memberikan senyuman kepada Rose. Rose yang melihatnya langsung mengalami trauma dan dihantui rasa takut. Hari-hari Rose seperti tidak tenang dengan mimpi-mimpi aneh sampai ia merasakan kehadiran makhluk tak kasat mata. Awal kisah terlihat seorang perempuan tua yang sudah tidak bernyawa terbaring kaku di atas tempat tidur dengan disaksikan anak kecil yang masih polos. Di sini bisa kita lihat anak kecil tersebut langsung kaget dan kena mental. Tak lama kemudian seorang dokter perempuan bernama Rose yang sedang bermimpi indah dikagetkan dengan suara telepon yang begitu dahsyat. Dr. Carter. Di sini ia diminta untuk menangani seorang pasien laki-laki bernama Carl. Rose mencoba bercerita dengan sang pasien dan menanyakan kabarnya. Carl yang merasa dirinya tidak baik-baik saja mengatakan bahwa ia akan meninggal sebentar lagi. Juga berkata bahwa ia merasakan ada sesuatu di sekitarnya. I think you're having another You don't know. I'm scared. feels. Setelah selesai, Rose keluar dan pergi memberitahu temannya bahwa keadaan Carl tidak terlalu berbahaya. Lalu meminta para dokter yang lain untuk mengawasi Carl. Someone checks on him every couple hours. Beberapa hari kemudian, Rose kembali menerima pasien perempuan bernama Laura. Saat Rose bertanya latar belakang Laura, salah satu bestinya memberitahu bahwa Laura trauma dengan insiden yang terjadi di kampusnya. Ada salah satu profesor di kampusnya memukul dirinya dengan palu sampai meninggoy, dan Laura melihatnya secara langsung. Hal tersebut membuat Laura trauma dan bertingkah aneh. Public disturbance, EMS brought her at her school, bludgeoned himself to only witness. Setelah itu, Rose datang ke ruangannya untuk melakukan konsultasi kepada Laura. Laura? Dr. Carter. Saat konsultasi dengan Rose, Laura mengatakan ada sosok yang mengancam akan membunuhnya. Menurut Laura, sosok itu menghantuinya sejak ia menjadi saksi sang profesor bunuh diri. Tak hanya itu, Laura mengaku sosok itu akan membunuhnya. But it looks like different people. Sometimes strangers, sometimes. Ketika mendengar itu, Rose mengatakan bahwa sosok tersebut tidak real, sehingga Laura begitu emosi karena tidak ada satupun yang percaya pada omongannya. Tak hanya itu, dalam kesempatan tersebut, Laura kemudian panik karena sosok yang tak bisa dilihat Rose ternyata datang dan menyeretnya. Oh my god! Laura. Rose berusaha memanggil bantuan, namun ketika bantuan sedang dikerahkan, tiba-tiba semua terlambat. Laura membunuh dirinya sendiri di depan Rose secara tragis dengan menggorok lehernya memakai pecahan vas bunga. Namun sebelum bunuh diri, Laura sempat memberikan senyuman kepada Rose. Setelah kematian Laura, Rose yang melihatnya langsung mengalami trauma dan dihantui rasa takut. Hari-hari Rose seperti tak tenang dengan mimpi-mimpi aneh sampai ia merasakan kehadiran makhluk tak kasat mata. Ketika berada di dalam rumah, Rose yang sedang menikmati Amer tiba-tiba merasakan gurumi yang begitu dahsyat. Dan yang terjadi, Rose. saat bersamaan sang pujaan hati datang. Hal tersebut membuat Rose kaget sehingga gelas yang ia pegang terjatuh ke lantai. Did I scare you? What's wrong? Died today. Right in front of me.
Di sini sang kekasih yang melihat keadaan Rose mencoba menenangkan Rose, dan Rose pun bercerita bahwa salah satu pasiennya meninggal dunia tepat di hadapannya. Hal inilah yang membuat ia sedikit kena mental. Start. Bill on dinner tonight. Keesokan harinya, Rose kembali bekerja seperti biasa. Di sini sebagai seorang perempuan yang suka menggibah, Rose mendatangi bestinya dan meminta segera mengirimkan nama Facebook Laura, biar ia bisa nge-stalk sampai pagi. Rose juga memberitahu bahwa para kepolisian mengirim laporan soal insiden yang melibatkan Laura. Involved in. Can you get that? Pulled out a bunch of her hair overnight and Saat sedang asik menggibah, datanglah mantan kekasih Rose, yaitu Joel. Di sini ia bekerja sebagai sambo. Joel yang masih gamon meminta Rose untuk pergi jalan-jalan sambil makan cilok di abang-abang langganannya. They get to talk yesterday, other than be you. So I'm sorry if that. How you been? Rose yang tidak menyukai cilok menolaknya dan berkata, "Dasar laki-laki bau laco." Come. Okay. I have. Right. Bisko to be right side, Bang Sambo. Aku jomblo, mending sama aku aja. Sementara itu, Rose yang sedang berjalan ke arah kamar mandi tak sengaja melihat pasiennya Carl yang sedang duduk sendirian dengan tersenyum. How you feeling today? Saat menanyakan keadaan Carl hari ini, tiba-tiba Carl berkata, wanita itu akan mati dan aku juga akan mati. Rose yang mendengar itu mencoba memanggil Carl dan tiba-tiba You're going to die! You're going to die! To die! You're... Carl terus-menerus berkata, kau akan mati. Rose yang mulai ketakutan berteriak dan meminta tolong kepada para dokter yang ada di sana. Rose berkata bahwa pasien tersebut berbahaya dan harus dikurung. Sang perawat yang ada di sana datang dan menahan Carl. Has been in and out of here a dozen times. Get up. Of course not, but yes. Setelah itu, Rose diminta atasannya untuk memberitahu apa yang sebenarnya terjadi. Di sini Rose menjelaskan bahwa Carl bersikap agresif dan membahayakan banyak orang. Sang atasan yang sudah mengetahui latar belakang Carl tidak percaya dengan ucapan Rose. Merasa Rose yang masih trauma dengan kematian Laura, sang atasan meminta Rose untuk pulang dan beristirahat lalu memberikan cuti seminggu untuk Rose. Take a paid week off. 8-hour weeks for months. Just do what you gotta do and come back focused. Saat malam mulai polote, Rose yang sedang tertidur pulas tiba-tiba terbangun karena kembali bermimpi tentang kematian sang ibu di masa lalu. Rose yang sudah tidak bisa tidur memutuskan untuk mendengarkan rekaman dirinya saat sedang konsultasi dengan Laura. Di sini Rose mendengar suara aneh dan tiba-tiba, pinjam dulu 100. Rose yang merasa keadaan semakin parah akhirnya tidak kuat menahan semua ini dan mencoba menceritakan kepada sang kekasih. Namun sayang, semua yang Rose katakan tidak bisa dipercaya. Maybe we just go inside. Beberapa hari kemudian, Rose yang penasaran akan kematian sang Profesor Laura mendatangi rumahnya. Di sini Rose coba menanyakan apa yang terjadi kepada sang profesor. the police called and Istri dari profesor bercerita bahwa sebelum sang suami meninggal, ia sering mendapati suaminya bercerita sendiri dan sering melihat sesuatu. Setelah itu, sang suami tiba-tiba bunuh diri dengan menghancurkan seluruh wajahnya. what I have left to remember him. So sorry. Merasa informasi yang ia dapat tak begitu banyak, Rose pun segera pergi menemui sang mantan sambo.
Saat sampai di sana, Ross langsung memberitahu Joel bahwa ia membutuhkan bantuan Joel, lalu menceritakan tentang insiden bunuh dirinya sang Profesor Laura, lalu memberitahu Joel bahwa ia ingin tahu kasus kematian Profesor di dalam laporan polisi yang menangani kasus tersebut. Police reports. Joel, please. What was his name again? Joel yang masih kelepek-kelepek kepada Ross tanpa bacot, ia pun mau. Another incident report here from a weak statement. He was staying at a hotel. Let me see it. No, look, you don't want to see. Setelah melihat hasil laporan kematian Profesor Laura, ternyata profesor tersebut melihat kematian salah satu wanita yang juga bunuh diri di hotel tempatnya. Di sini Ross meminta Joel untuk memeriksa lebih lanjut lagi apa penyebab wanita tersebut bunuh diri. Joel yang berhasil menemukan laporan-laporan Sambo dari semua insiden itu memberitahu Ross bahwa 4 hari sebelum kematian wanita tadi, dia pernah diwawancarai soal bunuh diri. Is that a video file? Ross yang merasa dirinya akan meninggoy langsung pergi dari sana. Malam pun Polote saat sedang makan di dalam mobil, tiba-tiba Ross mendapat telepon dari Joel. Di sini Joel memberitahu Ross bahwa setelah ia menyelidiki kasus-kasus kematian orang tersebut, polanya sama. Ia menemukan 20 kasus yang melibatkan 19 orang korban bunuh diri dengan garis lurus yang menghubungkan mereka semua dan perbuatan yang mereka lakukan ke diri mereka sendiri dengan cara bunuh diri. Suicide victims with a direct line. 20 cases, but only... Mixes up the patterns. Some accountant. Mendengar hal itu, Ross pun pergi menemui Joel. Di sini Joel berkata bahwa ia mempunyai feeling dari orang-orang yang bunuh diri. Mereka mungkin melakukan sekte bunuh diri, juga ada semacam iblis yang menyeret mereka untuk melakukan hal tragis tersebut. Juga kutukan bunuh diri yang terus-menerus menimbalkan dari satu orang ke orang selanjutnya. Ross kemudian menjelaskan bahwa ini bukan kutukan, melainkan ada sesuatu yang bisa mengambil alih diri mereka dan membuat mereka bunuh diri. I'm gonna need you to say something. Give me a second. I mean, Jesus, blackmail scheme. I mean, this. Dalam waktu 1 minggu tak ada yang bisa selamat. Merasa dirinya akan kembali ke alam barja, Ross menjauhi Joel dan pergi ke rumah lamanya. Joel. Dalam perjalanan, Joel menelpon. Di sini Ross memberitahu Joel bahwa makhluk terkutuk yang mengincar Ross akan mengambil alih tubuh Ross dan membuat Ross bunuh diri. Ross yang tidak ingin ada korban lagi ingin pergi ke rumahnya di tengah hutan dan berencana untuk menghadapi sang makhluk sendirian. Deprive it of what it needs. I'm not. I'm gonna keep running. Setibanya di sana, Ross melihat keadaan di dalam rumah dan kembali teringat masa lalunya, di mana saat ibunya bunuh diri, ia tidak bisa apa-apa. Malam pun Polote, Ross tiba-tiba mendengar suara ibunya dari dalam kamar. Ia berusaha melawan rasa takutnya dan menghampiri suara tersebut. Di sini Ross melihat sang ibu yang sedang menangis. Lalu ibunya berkata bahwa ia sangat menyesal karena telah meninggalkan Ross saat waktu kecil. Lalu menyalahkan Ross dengan berkata, mengapa Ross tidak menolongnya saat ia sekarat. Saat sedang adu bacot dengan ibunya, tiba-tiba You can't escape your own. Saat berhasil keluar, ia mendatangi Joel. Saat masuk ke dalam rumah, ia meminta maaf kepada Joel dan curhat tentang trauma di masa lalunya. Namun tiba-tiba Ross ternyata masih berada di rumah lamanya. Dan saat bersamaan Joel datang, Ross yang tak ingin Joel menjadi korban selanjutnya lari dan masuk ke dalam rumah. Saat kembali masuk, makhluk tersebut akhirnya berhasil menguasai diri Ross. Dan yang terjadi, apakah Joel akan menjadi korban selanjutnya? Bodoh amat, karena film pun tamat. Bagaimana? Membingungkan. Baca dah. Bilang, baca cepat. Bagaimana? Bagaimana? Membingungkan sekali, bukan? Oke guys, sekian dari film tersebut. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Polote!